Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehanya Miss harap kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan semangat belajar dari rumah. Nah, seperti biasa ya nak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa di subscribe channel Miss and di like. Kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita hari ini tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Ya, kita masuk lagi ke pembelajaran kita yang semalam juga. Sebelumnya sudah kita bahas tentang ide pokok atau gagasan pokok. Nah, kali ini dengan teks atau dengan cerita yang berbeda, yaitu tentang kapal Finis, kapal penjajah dunia. Nah, langsung saja anak-anak Miss buka bukunya halaman 158 tentang ide pokok dan perhatikan yang berkotak merah di slide. Nah, itu adalah ide pokok dari ide pokok atau gagasan pokok dari paragraf pertama, yaitu kapal Finis adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, untuk paragraf selanjutnya, coba anak-anak Miss cari ide pokoknya seperti contoh di atas. Nah, sekarang coba anak-anak Miss amati. Yang anak-anak Miss lihat ini adalah peta Indonesia. Yang bertitik-titik merah itu adalah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi dapat anak-anak Miss lihat berikut adalah kondisi geografis negara Indonesia. Dari Nanggro Aceh Darussalam sampai ke Papua. Jadi ada yang terdiri dari pulau-pulau besar seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, dan Pulau Sulawesi. Ada juga yang terdiri dari pulau-pulau kecil seperti Pulau Bangka atau Jatim, ada juga Bali dan sebagainya. Nah, dari letak provinsi tersebut juga mempengaruhi seperti mata pencariannya, juga mempengaruhi kondisi geografisnya, ataupun ada yang di dekat laut, ada yang di dekat gunung, dan lain sebagainya. Jadi kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Jadi yang namanya pengaruh itu ada dua. Yang pertama pengaruh positif, yang kedua adalah pengaruh negatif. Kita membahas tentang pengaruh positifnya terlebih dahulu, yaitu Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa, religi, seni, dan budaya yang dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata untuk menghasilkan devisa negara. Nah, sedangkan dampak negatifnya, yaitu mudahnya pengaruh luar masuk sehingga masyarakat Indonesia lebih kenal budaya asing. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Nah, pengaruh positifnya yaitu bagi perkembangan alat transportasi adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Kenapa Miss industri pesawat dan perkapalan? Nah, ini untuk memudahkan kita bepergian atau datang ke suatu daerah yang jauh, yang dimana kita harus melewati lautan. Jadi ada dua jalur. Yang pertama kita melalui laut dan melalui udara. Kenapa Miss harus melalui laut dan melalui udara? Kalau melalui darat, durasi perjalanannya bisa lebih lama. Selanjutnya yaitu dampak negatifnya ialah ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di suatu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Nah,
Kenapa seperti ini, Miss? Ada daerah yang maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Ini nak karena pemerataan pembangunan. Iya, pembangunan belum merata. Jadi, misalnya berpusat saja di DKI Jakarta. Jadi, DKI Jakarta sajalah yang maju, sedangkan di Papua itu masih tertinggal. Nah, contohnya seperti itu. Namun sekarang Indonesia masih terus berbenah untuk membangun negerinya. Jadi, pemerataan pembangunan itu masih diupayakan, walaupun masih sulit menyamakan kita dengan pembangunan di Jakarta. Oke, selanjutnya. Semalam kita sudah membahas tentang kelainan yang ada pada tulang. Nah, di pelajaran yang lalu kan kita sudah membahas macam-macam kelainan pada tulang. Sekarang kita akan mempelajari macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit pada otot manusia. Nah, kalau yang lalu itu kita belajar tentang gangguan pada tulang atau alat gerak pasif, sekarang kita belajar tentang gangguan pada otot atau alat gerak alat gerak aktif. Coba Anamis perhatikan dahulu. Di sini ada 4 kelainannya ataupun ada 4 penyakitnya. Yang pertama, hipertrofi atau kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, yang kedua, di situ ada atrofi atau kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, itu dapat anak Miss perhatikan. Di situ kalau otot normal dia lebih besar, sedangkan yang sakit atau yang memiliki kelainan dia lebih kecil. Lanjut ke nomor 3, yaitu penyakit stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, sepertinya kalau penyakit yang ini kita sering mengalami anak, jadi kayak lehernya sakit gitu, kaku kan. Nah, yang terakhir itu adalah tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, tetanus ini bisa terjadi kalau adanya seperti tertusuk oleh paku atau digigit oleh serangga dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan tetanus. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu salah bantal. Nah, salah bantal itu adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan maupun ke kiri. Nah, penyakit ini sebelumnya disebut dengan torticollis. Tegang atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada pada atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Nah, penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin, dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatis otot leher. Nah, jadi Miss, bagaimana cara kita untuk menghindari penyakit salah bantal ini? Karena penyakit salah bantal ini lebih besar peluangnya atau akan lebih bisa untuk kita alami karena setiap harinya kita butuh tidur. Jadi kita harus tidur dengan cara yang baik agar tidak
terjadi atau mengalami salah bantal. Nah, berikut adalah cara agar terhindar dari penyakit tortikolis atau salah bantal. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, penggunaan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras, karena itu bisa menyakiti leher kamu ya nak. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Nah, yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Jadi kamu tidak diam di satu posisi saja, lebih baik untuk merubah posisi tidur kamu. Yang terakhir itu adalah tidur jangan di atas kasur yang keras. Jadi carilah kasur yang lembut atau yang empuk untuk ditidur ya nak. Selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri komik. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas tentang komik ya nak. Nah, kali ini Miss mau membahas tentang ciri-cirinya. Yang pertama, komik hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, ciri-cirinya adalah proporsional, yaitu keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, penggambaran watak secara sederhana. Jadi, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang kelima, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Nah, yang keenam ataupun yang terakhir, menyediakan humor. Nah, kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Jadi kamu merasa komik itu familiar atau sering kamu dengar isi ceritanya dan bahasanya. Nah, Miss rasa ini adalah tema yang terakhir, yaitu kita membahas lagi sedikit tentang sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Nah, jadi Miss, bagaimana cara kita untuk mencegah organ gerak kita untuk tetap sehat? Nah, jadi cara mencegah kelainan pada organ gerak adalah sebagai berikut, akan Miss bacakan. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir atau ibu hamil, dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Lanjutnya, yang ketiga, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Yang keempat, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Dan yang terakhir adalah agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya nak. Semua organ dan fungsi gerak kita berfungsi dengan baik.
Jadi buat kamu jangan bermalas-malasan di rumah, jangan hanya tidur walaupun kita lockdown, karena itu dapat mengganggu fungsi kerja tulang dan otot kamu. Jadi kamu tetap harus bergerak. Bantulah ayah dan ibu kamu dalam membersihkan rumah. Itu juga dapat membantu kamu berolahraga atau melatih gerak otot dan tulang kamu. Nah, Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Atas segala salah Miss mohon maaf. Miss harap anak-anak Miss tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang Miss berikan. Jangan biarkan tugas anak-anak Miss menumpuk karena kalian akan jenuh dan bosan untuk mengerjakannya. Kerjakanlah tugas di setiap hari karena Miss masih menunggu sampai jam 10 malam. Nah, sampai ketemu besok di video Miss selanjutnya. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.